man ana Allah subhanahu wa ta'ala yang terhormat Camat Sunggal Bapak Eko Satriadi SS yang kami muliakan Pak Haji Adil Syarif Rahman Rizki yang kami hormati Al-Ustaz Jakar Hasibuan SPDI Polri Internasional yang kami hormati seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghayrahu la syaqina ya habbada rabbahu wa hubba dina وحبذا محمد هدينا لولاه ما كنا ولا بقينا الله لولا أنت ما هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا والصلاة والسلام على نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Al-Mukarramun, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang terhormat Bapak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, pengasuh Tatakun serta segenap Dewan Guru, anak-anakku para santri, pengurus PCNU atau MWCNU yang berkenan hadir, hadirin hamba-hamba Allah sidang pengajian yang dimuliakan. Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan halah yang ketiga Tatakun. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini yang kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semuanya selaku umatnya yang berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma jangan bilang-bilang sudah ke kota Medan kalau belum makan durian Bang Ucok. Kalau yang baca Al-Quran Bang Hasibuan enak dan pasti cocok. Pengajian di Deli Serdang, provinsinya Sumatera Utara, baru sekali Pak Camatku pandang, hati rasanya gembira. Saya ini penggemar El Suraya, jadi kalau main pantun satu menit bisa aku bayar. Dan pesan untuk panitia pembangunan pesantren ini yang terus berkembang, saya ingat satu pantun dari El Suraya.
bila bintang tak juga terbit, harus tambah hati menerima. Yakinlah bila bulan telah sabit, esok lusa pasti purnama. Hafal enggak? Saya lagu Ada Suraya hampir hafal semua. Jika seorang muslim ditanya, siapakah seorang suami teladan yang paling dicintai dan disayangi oleh istri-istrinya? Jawabannya pasti suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika ia ditanya, siapakah seorang ayah orang tua yang paling berhasil membina anak keturunannya? Jawabannya pasti orang tua itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jika ditanya, siapakah pedagang yang paling jujur dan mabrur jual belinya? Siapakah orang yang paling tekun ibadahnya dan mustajab doanya? Siapakah seorang panglima angkatan perang yang paling dipatuhi pasukannya dan disegani lawan-lawannya? Siapakah seorang pemimpin yang paling berhasil memimpin umat manusia di dunia? Jawabannya pasti sama, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Cuma masalahnya jarang di antara kita yang bertanya kenapa. Untung ada salah seorang yang bertanya kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang yang paling tahu tentang seorang suami pasti istrinya. Ironis kalau ada orang bertanya tentang seorang suami tetapi kepada istri tetangganya. Apa pertanyaannya? Wahai ummul mukminin, sajak tosipun pakertenipun Kanjeng Nabi menika dos pundi? Ibu paham? Saresna ari pakarti Kanjeng Nabi teh kumaha? Wahai ummul mukminin, seperti apakah budi pekerti Rasulullah itu? Kok jadi suami teladan, ayah teladan, pedagang teladan, ahli ibadah, ahli doa teladan, pemimpin teladan? Aisyah menjawab cuma 3 kata, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi kalau orang ingin tahu bagaimana cara makannya Rasulullah, baca saja ayat-ayat Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Cari ayat-ayat tentang makan, simpulkan. Kalau kesimpulanmu benar terhadap ayat tadi, persis seperti itu cara makannya Rasulullah. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara tidurnya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Simpulkan ayat-ayat tentang tidur. Jika benar kesimpulanmu, maka persis seperti itu cara tidurnya Rasulullah. Dan kalau engkau ingin tahu bagaimana cara rumah tangga Rasulullah, baca saja dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Simpulkan. Jika benar kesimpulanmu tentang ayat-ayat rumah tangga, ketahuilah persis seperti itu cara rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok soalnya kayak cerkit-cerkit ya Bu. Mohon treble-nya dikurangi dan jangan pakai eho dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita ambil contoh bagaimana dan kenapa Rasulullah itu menjadi seorang suami teladan padahal istrinya banyak.
Sementara kita istri cuma satu, tiap hari ribut melulu, dalam seminggu cuma satu kali gencetan senjata. Karena selama Rasulullah berumah tangga memperlakukan anak dan istrinya menggunakan Al-Quran. Kita ambil contoh. Satu hari Rasul kumpulkan anak istri-istrinya. Wahai istriku semua, izinkan aku bertanya pada kalian. Jika kalian menginginkan harta kekayaan dunia dan segala perhiasannya, ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah. Aku akan senangkan hatimu, aku akan penuhi permintaanmu, tapi di saat yang sama aku ceraikan kamu dengan sebaik-baiknya. Pilih istri-istriku, kau jadi orang kaya tidak jadi istriku, atau tetap jadi istriku tapi miskin seperti sedia kala tidak punya apa-apa. Apa jawaban beliau? Wahai Rasulullah, daripada aku punya dunia dan seisinya tanpa dirimu, aku lebih baik tidak punya apa-apa, asalkan diperkenankan aku tetap berada di sampingmu. Lemparkan pertanyaan ini kepada istri Pak RT. Umpamanya Pak RT sedang sakit keras, sudah 2 tahun kencing manis, ditungguin sama istrinya, lalu Pak RT bilang, sayang, sudah 2 tahun aku sakit sampai sekarang belum sembuh, tak kapan aku akan ada sembuhnya. Aku teringat sayang, aku masih punya tabungan di rekening BNI sekitar 2 miliar rupiah sayang, cuman abang belum mengurusnya. Kira-kira kau mau nunggu aku sampai sembuh atau ngurus rekeningnya dulu? Apa jawaban Bu RT? Dia akan jawab dengan bijaksana, sayang, semenjak engkau jadi suamiku dan aku menjadi milikmu, jangan pernah kau ragu, aku akan tetap berada di sampingmu sampai kapanpun, aku tetap bersamamu. Tapi ngomong-ngomong, rekeningnya di mana, Mas? Kenapa istri-istri Rasulullah memilih suaminya dalam keadaan miskin daripada jadi orang kaya tanpa beliau? Karena mimpi seorang wanita tentang pria tampan ada pada Rasul. Rasul manusia yang paling tampan. Kurang apa tampannya? Lihat Al-Barzanji melukiskan. Ayo adrohnya saya. Ayo saya. Ayo pegang adrohnya. Ayo. Pegang adrohnya, ya. Siap? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yang pakai mic saya sendiri, nanti Bapak Ibu bareng-bareng bunyi ya. Setuju? Setuju? Ya, siapa adrohnya? Masih ada yang belum? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya bunyi ya Habib
duduk lagi. Masya Allah. Wanita mana yang tidak kesengsem dengan cowok yang penyayang dengan kaum wanita? Rasulullah adalah manusia yang paling sayang dengan istrinya. Mana contohnya? Kita baca di dalam Sunan Abi Dawud, ada sebuah hadis menceritakan wa kana idza ghadibat zawjatuhu wada'a yadahu ala katfiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa alhib ghaira qalbiha wa a'idha minal fitan. Rasulullah itu kalau istrinya sedang marah, beliau letakkan tangan di atas pundak istrinya seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa istriku ini, hilangkan luka hatinya, selamatkan dia dari berbagai fitnah dunia. Indah apa indahmu? Indah apa indah? Ingin punya suami seperti itu? Mirip dengan suami kita? Dari mana Rasulullah dapat pelajaran ini? Dari Al-Quran, bukan dari komik-komik. Di mana? Dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub punya seorang istri yang sangat penyayang, yang mau merawat sakit suaminya. Ketika Nabi Ayub sedang sakit, sekujur tubuhnya konon-korengan, 18 tahun sang istri setia merawatnya. Izinkan saya bertanya kepada ibu-ibu, kalau satu saat suami ibu, tidak usah 18 tahun ibu-ibu, 5 tahun saja telinga suami ibu congekan, apa namanya? Udek. Congek itu kopokan cara orang Jawa. Itu loh yang keluar air dari telinganya warna putih agak hijau dikit. Apa namanya? Teler. Teler ya. Suami ibu tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja suami ibu teler. Kira-kira ibu sabar atau kabur? Pengajian delewer, silaturahmi delewer, tidur malam delewer. Ayo dimakan kuenya ya. 5 tahun suami ibu congekan teler, kira-kira ibu sabar atau minggat? Jawab tegas, sabar apa minggat? Sabar? Sabar? Ya Allah, mereka mengatakan sabar. Buktikanlah sepulang pengajian ini, suami mereka telinganya teler semua. 18 tahun Nabi Ayub sakit dirawat oleh istrinya, sampai satu hari istrinya sudah kehabisan barang untuk cari obat, akhirnya menjual barang kesayangan Nabi Ayub. Pas dicari tidak ada, marahlah Ayub. Aku bersumpah wahai istriku, karena kau telah menjual barang kesayanganku, aku bersumpah di hadapan Allah, kalau satu saat Allah berikan kesembuhan aku dari sakitku, ku campur engkau sebanyak 100 kali. Mohon maaf, ini ekornya bisa dibunuh dulu kan, supaya nggak mantul ya bang. Kasihan dengan ibu-ibu udah budak lagi kan. Yang efeknya saja. Dia bersumpah akan cambuk istrinya sebanyak 100 kali. Akhirnya Allah kabulkan sembuh sakitnya. Begitu sembuh sakitnya, dicambuk apa tidak? Tidak. Agak bas dikit. Malah dipanggil istrinya. Sayang, ya mas, sini. 18 tahun sayang, aku baru sembuh. Panggil sama Allah, Ayub tahan dulu,
Jangan cambuk, jangan pegang istrimu sebelum kau laksanakan sumpahmu. Sumpah apa ya Allah? Kamu jangan pura-pura lupa seperti yang di Senayan. Ayo, di Senayan ada yang sumpah dulu pakai dasi, naik pakai mercy, sumpahnya pakai kitab suci, malah korupsi. Jangan pura-pura lupa kamu. Sumpah apa ya Allah? Bukankah engkau pernah bersumpah akan cambuk istrimu jika aku memberikan sembuhan dari sakitmu? Betul ya Allah. Cambuk boten Gusti kamu lawat jenis Gusti. Cambuk dewasa hati Gusti. Cambuk tidak ya Allah. Daripada aku cambuk istriku, jika berkenan hukumlah aku ya Allah, tapi aku tidak akan melukai hatinya. Allah tahu Ayub tidak mengingkari janjinya, terbukti dia tidak cari pengacara. Dan Allah juga tahu Ayub tidak ingin bebas dari tuntutannya, terbukti dia tidak kabur kemana-mana. Tapi Allah tahu kekecewaan hatinya jauh lebih kecil daripada kasih sayang pada istrinya. Baiklah Ayub, kalau begitu sekarang kamu akan memberikan SP3. Engkau tidak perlu cambuk istrimu, cukup kau cabut 100 batang rumput kering, ikat menjadi satu, cambukkan ke tubuh istrimu, speedinya terserah kamu. Fadrib bihi wa la tahnas, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Cabut 100 batang rumput kering, ikat menjadi satu, cambukkan kepada istrimu. Ayub pun pergi bawa arit tapi nggak bawa palu, bahaya urusannya. Pulang dicambuk sang istrinya. Pertanyaan kita, kenapa Nabi Ayub tidak memenuhi janji cambuk istrinya? Karena Ayub asih dan sayang pada istrinya. Kenapa sayang pada istrinya? Sadar betul betapa sengsara dan menderita menjadi seorang istri. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah benar ketika istri kita marah kita akan belain istri kita? Tidak. Mentang-mentang sudah jadi RT. Rasul meletakkan tangan di atas pundaknya, suami kita di atasnya. Rasul meletakkannya pelan-pelan, Pak RT pemain badminton meletakkannya pakai ancang-ancang. Rasul adalah seorang hamba yang banyak berpuasa, meletakkannya pun pelan-pelan. Suami kita pakai tenaga. Rasul menyebut nama Allah, suami kita menyebut kebun binatang satu persatu. Ditamparnya sang istri. Ketika sang istri menangis, apakah dia minta maaf dan memeluknya atau menciumnya? Tidak, dia tunjuk mukanya. Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan sudut-sudutmu itu. Ketika tangisan makin kencang, adakah dia minta maaf? Tidak juga. Dia pukul keningnya, jebret. Walaupun tangis darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali. Lagu siapa Bu? Lagu siapa? Nanti kalau mau dengar komplitnya lagu saya tentang soneta, lihat di YouTube saja. Bahagia rumah tangga karena Rasulullah di dalam berumah tangga menggunakan Al-Qur'an. Yuk, Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imama Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa
Nabi Muhammad berdakwah tidak bisa dibandingkan dengan nabi yang lain. Suksesnya besar. Kenapa dakwah Nabi Muhammad sukses besar? Karena dalam berdakwah beliau menggunakan kitab suci Al-Quran. Mana contohnya? Ketika beliau akan berdakwah di tengah umatnya, beliau baca Al-Quran. Dia ketemukan dalam Al-Quran kisah nabi-nabi. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, ibu-ibu sedang pegang tongkat. Ibu punya tongkat? Ditanya sama Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Ini tongkatku ya Allah. Apa itu tongkat? Tongkat adalah ranting kayu. Kayu yang mana? Kayu yang sudah tidak ada kulitnya, tidak ada daunnya, tidak ada batangnya, sudah tidak ada bunganya, tidak ada buahnya. Bahkan tongkat itu adalah ranting yang sudah terpisah dari pohonnya. Dia sampah masyarakat. Tetapi oleh Nabi Musa dibawa pengajian, dibawa angon kambing, dibawa berjalan kemana-mana. Artinya apa? Musa memperlakukan orang-orang yang dianggap preman, yang dianggap bajingan menjadi jamaahnya, tidak milih-milih jamaah. Allah firmankan Musa, alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa. Ketika tongkatnya dilemparkan berubah menjadi seekor ular. Walla mudbiran wa lam ya'qib. Musa ketakutan melihat ular. Kata Allah, khudha wa la takhaf, san'idha sirataha al-ula. Ambil saja hai Musa, tidak usah takut. Begitu diambil kembali, tongkatnya pun kembali jadi tongkat. Ular yang sudah berubah kembali jadi tongkat. Ini ilmunya orang Medan. Dulu orang Medan kalau sedang berzikir, ulama thariqah sedang wirid, datang ular, seret, begitu diambil jadi keris. Makanya besok Pak Camat, kalau Pak Camat sedang berzikir, tiba-tiba datang ular, tangkap, insya Allah. Dan ibu-ibu, jika malam Jumat besok pas ibu baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amutu, tiba-tiba datang ular. Apa ini? Musa dipanggil oleh Fir'aun karena dia anggap sebagai subversif dan teroris. Dia datang tidak bareng siapa-siapa, dia berangkat sendirian di hadapan Fir'aun. Tiba-tiba tukang sihir kabinetnya Fir'aun melemparkan tali-talinya jadi ular. Musa pun ketakutan. Firman Allah, hei Musa, tidak usah takut kamu, ini bukan urusanmu, ini jobnya tongkatmu. Lemparkan tongkatnya, enter, nanti dia akan menginstal CD. Begitu enter tongkatnya berubah menjadi ular besar, dimakanlah ular-ular tukang sihir. Takluk semua, sujud semua, beriman semua. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman. Dakwah. Nabi Musa dan kaumnya sedang berjalan di tengah gurun Sahara kekeringan. Sahabat-sahabatnya mengeluh, wahai Nabi Musa, kering kita, tidak bawa aqua, tidak bawa termos, tidak bawa apa-apa, haus kita. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Mus, ini bukan pekerjaanmu, ini jobnya tongkatmu. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Pukulkanlah tongkatmu ke gunung batu itu. Begitu dipukulkan tongkatnya, memancar 12 mata air. Minum semua, cuci muka semua, mandi semua, masak semua, minum semua, adem semua. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman. Ini dakwah.
Begitu Nabi Musa dan sahabatnya dikejar oleh Fir'aun, makin dekat Fir'aun, panik sahabat-sahabatnya. Kok bikin hilang aja suaranya? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, kita akan tertangkap oleh Fir'aun dan pasukannya. Tapi Musa bilang apa? Inna ma'ya rabbi sayahdin. Aku bersama dengan Tuhanku, Tuhanku bersama dengan aku. Tidak usah takut, tenang saja. Kita tunggu instruksi dari atas. Apa firman Allah? Idrib bi'asakal bahr fa'faraqna kullu firqin ka'adin. Kemudian tongkatnya dipukulkan ke lautan, terbelah lautan menjadi seperti gunung yang tinggi kiri dan kanannya. Itu tadi Fir'aun yang tidak suka dengan Musa, yang tidak dukung Musa. Begitu jadi jalan lautan ikut pakai juga jalan tolnya itu. Ketakutan sahabat Musa sampai di ujung, pukulkan kembali tongkatnya, tutup kembali airnya, tenggelam Fir'aun dan pasukannya, mati Fir'aun dan pasukannya, merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina orang kecil, jangan merendahkan orang miskin, bahkan jangan menghina preman. Seorang pemimpin di satu kelurahan, seorang pemimpin satu kecamatan, seorang pemimpin satu negara, para ulama di majelisnya, di pesantrennya, kalau ingin sukses jangan pernah membedakan manusia. Kita tidak tahu di mana agamanya. Sukses dakwah. Ayo dulu. Kita tadi sampai jam 11. Tuh ya, jam 1. Mari kita ambil pelajaran. Kenapa Nabi Musa bisa berhasil merobohkan Fir'aun dan pasukannya? Dasarnya apa? Lihat Al-Quran. Ketika bayi-bayi yang lain disembelih oleh Fir'aun, hanya bayi Musa yang diselamatkan. Kenapa selamat? Karena Allah mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada ibu Musa, susukan anakmu. Pada khifai parqi punya Allah Azza wa Jalla, inna radduhu ilaihi wa ja'iluhu minal mursalin. Tapi kalau kamu cemas anakmu tidak selamat, hanyutkan dia di sungai. Nanti kamu tidak usah sedih, tidak usah takut, karena aku akan kembalikan lagi kepada kamu, dan kami akan angkat dia jadi seorang utusan. Anak sendiri dihanyutkan di sungai. Kenapa sang ibu tega menghanyutkan anaknya? Wa auhayna ila ummi Musa, karena itu tuntunan wahyu. Kalau ibu ingin punya anak, ada perintah para ulama, ada ikuti wahyu. Jadi apapun juga ikuti ajaran wahyu, ikuti ajaran Al-Quran. Kirimkan anak-anak ke pesantren Al-Quran, nanti dia pulang akan memberikan kebahagiaan. Yuk, kita sekarang lari ngomong negara sendiri. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat An-Nahl. Surat apa bu? An-Nahl artinya tawon. Tawon artinya lebah. Kenapa Allah turunkan surat yang namanya surat An-Nahl? Karena ada pelajaran yang diberikan Allah kepada manusia lewat lebah. Apa pelajarannya? Yang pertama, lebah itu senantiasa hidup berjamaah, tidak ada lebah yang hidup menyendiri. Cari sarang lebah, tidak ada satupun sarang lebah yang isinya cuma satu. Hidupnya selalu berjamaah. Itu sunnahnya ahli sunnah wal. Yang kedua, lebah itu selalu punya pemimpin, dan pengangkatan pemimpin lebah itu tidak pernah terjadi gejolak.
Tidak pernah terjadi penistaan, tidak perlu APBN, tidak perlu kampanye, tidak perlu jualan ayat, obral hadis, tidak ada. Siapa saja layak jadi pemimpin lebah, maka dia otomatis akan diposisikan sebagai pemimpin. Yang ketiga, lebah itu kalau sudah punya pemimpin, pertama yang mereka lakukan adalah membuat sarang untuk tinggal bersama. Dan ukuran sarang lebah berapa ribu pun jumlahnya pasti sama. Sebuah kehebatan yang belum bisa ditiru oleh insinyur sekalipun. 1000, 2000 sarang lebah ukurannya tidak ada yang berbeda, walaupun seujung rambut. Yang keempat, lebah itu setiap hari berkarya, pergi meninggalkan rumahnya masing-masing dengan aktivitasnya. Ada yang berangkat jadi gojek, ada yang berangkat jadi camat, ada yang berangkat jadi tukang urut, ada yang berangkat jadi TKW, lain sebagainya. Semuanya berangkat meninggalkan rumahnya, tidak ada satupun tawon yang tidur kesiangan di sarang. Apa yang mereka bawa saat pergi? Yang mereka bawa adalah konstitusi yang disepakati oleh negara. Tidak ada satupun lebah yang coba-coba melanggar konstitusi. Ketika mereka berangkat, apa yang mereka cari? Kalau perintah konstitusi dan APBN, GBHN menghendaki agar supaya mencari madu yang manis, yang mereka cari hanya yang manis. Jika perintah negara mencari yang pahit, semua yang mereka cari hanya yang pahit. Jika perintah negara hanya mencari yang asam, semua hanya mencari yang asam. Tidak pernah terjadi ada kawan melakukan pengoplosan madu. Ketika madu telah mereka dapat dibawa kemana oleh mereka? Mereka tidak amankan sendiri. Semua madu hasil usaha di luar rumahnya, di luar negerinya, dibawa pulang, dipersembahkan untuk kebahagiaan bersama di rumah negara tawon sendiri. Tidak pernah ada tawon yang menyimpan madu di rekening Swiss atau Singapura. Tidak perlu ada teks amnesti. Hamba Allah yang dimuliakan, apa yang mereka hasilkan? Yang dihasilkan tawon itu adalah madu. Madunya ada yang manis, ada yang pahit, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang kental, ada yang sedang, ada yang encer. Itu keluar dari perut tawon. Insinyur butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Profesor butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut artis. Hamba Allah yang dimuliakan, tapi madu itu macam-macam. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam. Semua madu tadi kata Al-Quran, mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Walaupun beda rasanya dan warnanya, tapi semua adalah untuk memulihkan stabilitas kesehatan tubuh umat manusia. Go internasional. Pertanyaan kita, kenapa tawon binatang sekecil itu bisa hidup dengan rukun bersaudara dengan satu bangsanya? Mengapa tawon makhluk sekecil itu mengangkat pemimpin tidak ada terjadi gejolak dan penistaan? Mengapa tawon makhluk sekecil itu bisa menegakkan keadilan? Mengapa tawon makhluk sekecil itu semua berkarya dan bisa mempersembahkan karya hasil kerjanya untuk kehidupan umat manusia? Jawabannya cuma satu. Lihat ayatnya. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Perhatikan kalimatnya, wa auha rabbuka. Saya tidak akan terjemahkan kata ini dengan ulumul Quran. Ada pengertian wahyu, ilham, insting, disingkat tidak. Tapi teksnya bahwa yang dilakukan oleh lebah mulai dari hidup pribadi, menjaga jiwa dan raga, sampai ngurus keluarga, bergaul dengan tetangga, sesama warga dan kolega, mereka semua lakukan berdasarkan wahyu Allah.
Seakan-akan Allah mengatakan, hai umat manusia, apa kalian tidak malu lebah binatang sekecil itu bisa hidup bahagia, bisa menjadi super power, bisa kompak hidupnya, rukun hidupnya, karena mereka mengamalkan wahyuku. Kalau kalian tidak malu, kamu rumah tanggamu, bertetangga kamu, bernegaramu ingin bahagia, hanya satu pilihan, dengarkan dan amalkan wahyuku kepada kamu. Tidak ada pilihan. Tetapi memang madu itu harus ada yang mampu ngaturnya. Ada madu yang manis, ada yang pahit, ada yang asam. Artinya apa? Al-Quran itu ayatnya ada yang manis, ada ayat yang pahit, ada ayat yang asam. Kalau ayat yang manis, pengajiannya senang-senang, pengajian ibu-ibu dari awal pengajian nyanyi terus, ditambah cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Ya hari ini itu juga ayat Al-Quran, itu juga manis, ada dari Al-Quran. Ini biasanya orang-orang NU ngajinya manis. Ada juga yang ngajinya itu madunya pahit. Kalau yang madu pahit itu biasanya apa? Ngajinya ayat jihad dari awal, takbir lagi walaupun tidak lebaran. Itu juga ada ayatnya, tidak apa-apa. Ada juga nanti yang madunya asam. Kalau yang madu asam apa? Pengajian nyindir melulu. Kalau ada orang tidak nyumbang, dikritik, disindir sampai puyeng-puyeng pulang duluan. Tidak apa-apa, pemerintah disindir, dikritik mulu, tidak apa-apa. Itu juga ada ayat sama, madu yang manisnya, yang pahitnya, yang asamnya, fihi syifa'ul linnas, untuk menyembuhkan, mengembalikan stabilitas badan manusia yang tidak sehat. Semua daging yang kerasnya, yang lucunya, yang lembeknya, yang kritisnya, itu sama saja, semua sedang menyembuhkan penyakit umat manusia. Jangan dipertentangkan. Di kecamatan ini mungkin ada doi yang keras tadi, minumnya madu yang pahit. Tapi kira-kira ibu-ibu sebenarnya minum madu yang manis apa yang pahit? Yang manis apa yang pahit? Yang manis. Kalau ibu sendiri sudah tidak lagi manis. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi waspadalah, ada lebah yang tidak menghasilkan madu, kerjanya cuma mengganggu. Badannya lebih besar, jamaahnya cuma 5 biji, numpang di rumah orang, tapi yang punya rumah dihantam kepalanya. Itu tawon apa namanya? Namanya tawon apa? Nek Jawa tawon das. Apa namanya? Sama. Di sini das juga. Kumbang. Kumbang yang hantuk lah. Itu yang cuma 5 biji di rumah kita, anaknya tes. Begitu dia hantuk kepalanya kelenger. Itu tawon apa? Hah? Tawon das. Terserahlah, aku nggak tahu. Ini tawon tidak tahu diri, tinggal di rumah orang, ikut berjuang kemerdekaan, nggak ikut, tahu-tahu bikin majelis taklim, kerjanya malah ngebom. Ini tawon kurang aja, hanya bikin kerusuhan saja, susah-susah urus negara, kerjaannya cuma jelek-jelekin pemerintah melulu, nyerang ulama melulu, bikin kacau masyarakat melulu. Ini tawon das. Saya tanya saudara-saudara, kalau di rumah kita ada tawon das, biasanya kita apain? Kita apain? Kita pelihara, diusir, wah kena antuk sampean. Diapain? Hutan pacaran. Dimanapun ada orang bermental tawon das, dia baca Al-Quran tapi ngomongnya jelek, dia baca Quran tapi ngajaknya jelek, dia baca Quran tapi kalau ngaji caci maki. Ini tawon das. Jangan dibiarkan dia bergelantungan di rumah kita. Pindahkan dia di jeruji bambu. Jelas? Itu negara seperti ini. Kira-kira di Medan ada tawon das?
Sebab apa? Quran mengajarkan yang indah, mengajarkan akhlakul karimah. Kuncinya sederhana, mana yang Islam dan mana yang jahiliyah gampang. Kalau tutur katanya sopan santun, ini Islam. Tapi kalau kasar, ini bukan Islam. Kalau sama orang tua sopan itu Islami, kalau tidak sopan itu tidak Islami. Kalau orang mau sedekah itu Islami, kalau pelit itu enggak Islami. Kalau pengajian nunggu sampai selesai itu Islami. Kalau sebentar sudah pulang duluan itu tidak Islami. Gampang aja. Ada yang sulit. Semua itu sukses mulai dari hidup menyendiri sampai jadi pemimpin negeri yang digunakan adalah kitab suci Al-Quran. Hamba yang dibilang kita punya anak-anak pasti sekolah juga. Kita sekolahkan mereka. Sekolah apapun baik, belajar matematika baik, belajar bahasa Inggris baik, bahasa Arab baik, belajar fisika, kimia, IPS apapun baik. Tetapi Rasul sudah menetapkan khairukum man ta'allamal Quran. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Sekolah dimanapun baik, pondok dimanapun baik, tapi yang terbaik sekolah dan pondok yang mempelajari Al-Quran. Oh, aku sudah sama sekolah punya jadi dosen matematika, bagus. Jadi guru fisika, bagus. Guru kimia juga bagus. Tapi Rasul sudah mengatakan wa'allamahu, dan orang yang terbaik adalah yang mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Makanya ayo kita dukung. Kita dukung pesantren Al-Quran ini supaya kita bisa menanamkan pahala untuk diri kita dan menanamkan akhlakul karimah untuk anak-anak kita. Apa tidak boleh belajar ilmu yang lain? Bukan seperti itu. Belajar apapun itu baik, tapi kemuliaan kalau ingin lebih baik dari yang lain, sempurnakan dengan mempelajari Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu yang terbaik? Karena semua ilmu ada isyaratnya di dalam Al-Quran. Barang lagi, Allahumma rahamna ulana imama wa nura Allahumma zakirna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nanti hari kiamat itu Allah menugaskan malaikat untuk memanggil satu persatu masuk surga. Yang pertama dipanggil orang yang mati syahid, masuk. Begitu masuk keluar lagi. Kenapa sampai keluar lagi? Bukankah kamu masuk surga itu cita-cita dari dulu? Betul malaikat, memang aku perang mati syahid karena Allah dan ingin masuk surga. Kenapa keluar lagi? Tapi aku bisa mati syahid, aku mau berperang karena dulu pernah dengar pengajian Ustaz Muzani mengatakan bahwa mati syahid itu pahalanya begini, maka aku berangkat perang sampai mati syahid. Maksudnya apa? Kalau aku bisa mati syahid karena ngaji kepada seorang guru, rasanya tidak pantas kalau muridnya dulu masuk surga. Kenapa tidak gurunya dulu? Gurunya siapa saja? Ada Ustaz Muhtaroh, ada Ustaz Awaludin, ada Ustaz Muzani. Tolong panggil guru-gurunya dulu. Pas dipanggil, Yai, apa benar kamu punya murid yang namanya si ini?
Ya benar, dia orang yang rajin ngaji, tapi dia dulu mati syahid tidak pulang lagi. Justru itu muridku ini sudah masuk surga, tapi dia tidak mau di surga, tidak mau tinggal di surga sebelum gurunya dulu. Jadi kamu gurunya dulu masuk surga. Begitu masuk surga, tidak lama gurunya keluar lagi. Ditanya sama malaikat, guru, kenapa sampean panjenengan keluar dari surga? Bukankah itu cita-citamu? Kok ikhlas berjuang masuk surga? Betul, aku memang yang ngajari orang itu sampai di hari. Aku yang ngajari dia masuk surga. Aku yang memberikan jalan perjuangan dia. Aku gurunya. Tetapi aku bisa mengajar di pondok pesantren. Aku bisa mengajar di takun, aku bisa mengajar di masjid karena ada yang bangunkan pesantrennya. Jadi gimana? Rasanya tidak pantas kalau aku kiai masuk dalam surga, tapi yang bangun pesantrennya tidak masuk duluan. Terus siapa saja donaturnya? Panggil semua donaturnya. Akhirnya para donaturnya masuk surga duluan, baru kiainya, terakhir para santri yang mati syahidnya. Ini ada dalam hadis, saudara-saudara. Beruntunglah orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah, terlebih untuk pesantren Al-Quran. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bisa nggak? Bila Israel sama dia paling Ilah Rasul Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Syekh Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله حجه يا رب العالمين. اللهم اشرح بالقران صدورنا. اللهم اغفر بالقران ذنوبنا. اللهم نور بالقران قبورنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.